Indonesia akan menjelaskan pendahuluan terlebih dahulu. Jadi Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang dianugerahi keberagaman etnis, budaya, bahasa, dan agama yang luar biasa. Kondisi geografis yang unik ini membawa potensi besar sekaligus tantangan dalam membina persatuan nasional. Wawasan Nusantara hadir sebagai pandangan geopolitik Indonesia yang berfungsi sebagai paradigma pemersatu, memastikan bahwa integrasi wilayah tetap terjaga tanpa menghilangkan ciri khas daerah yang menjadi kekayaan identitas nasional. Adapun wawasan Nusantara di era modern, di tengah arus globalisasi dan dinamika zaman, keberagaman Indonesia menyimpan risiko konflik jika tidak dikelola dengan bijak. Isu-isu aktual seperti disintegrasi, intoleransi, dan radikalisme menjadi ujian nyata bagi keutuhan bangsa. Oleh karena itu, aktualisasi nilai-nilai wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari menjadi sangat krusial. Konsep ini bukan sekedar teori, melainkan panduan strategis untuk memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya persatuan di bawah naungan NKRI. Lalu ada implementasi di bidang politik dan pemerintah, demokratif inklusif, dan kebijakan yang adil. Dalam ranah politik, wawasan Nusantara diwujudkan melalui praktik demokrasi yang menjunjung tinggi keberagaman, seperti kepemilihan umum yang inklusif dan kebijakan desentralisasi. Implementasi ini menuntut sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memastikan penyusunan kebijakan yang adil bagi seluruh wilayah. Dan fokus utamanya adalah meminimalisasi kesenjangan bangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia guna memperkuat rasa keberagaman sebagai satu. Ada juga implementasi di bidang ekonomi dan budaya, pemerataan kesejahteraan, dan pelestarian identitas. Keadilan ekonomi merupakan pondasi stabilisasi nasional yang dicapai melalui pemerataan infrastruktur dan pemberdayaan peran ekonomi lokal seperti UMKM dan dana desa. Lalu secara paralel, budaya lokal harus diposisikan sebagai pilar identitas bangsa melalui mencintai produk dalam negeri. Lalu selain itu, dengan mencintai produk dalam negeri dan menjaga warisan leluhur, masyarakat turut berkontribusi dalam memperkuat ketahanan ekonomi serta memperkuat perekat budaya antar daerah. Selanjutnya, pertahanan, keamanan, dan peran media. Yang akan kita bahas kali ini adalah menjaga kedaulatan dalam arus digital. Nah, wawasan Nusantara menjadi panduan utama dalam sistem pertahanan semesta yang melibatkan TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat. Pendekatan keamanan berbasis sosial budaya diutamakan untuk menekan konflik horizontal di wilayah perbatasan. Di sisi lain, media dan teknologi memegang peran vital dalam membentuk opini publik. Literasi media perlu diperkuat agar masyarakat mampu menekan hoaks dan provokasi, serta memanfaatkan konten digital untuk menyebarkan narasi persatuan. Studi kasus yang akan kita bahas kali ini adalah tentang koneksivitas tol laut dan jembatan di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Secara geografis, Kepulauan Mentawai di Sumatera Barat seringkali mengalami isolasi karena ketergantungan pada cuaca laut. Hal ini menyebabkan disparitas harga barang pokok yang sangat tinggi dibandingkan wilayah daratan Sumatera lainnya. Pemerintah menerapkan konsep kesatuan ekonomi dan kesatuan wilayah melalui yang pertama adalah tol laut, di mana penyediaan trayek kapal reguler untuk menjamin distribusi logistik. Yang kedua, pembangunan bandara Rokot. Pembangunan ini mengubah bandara kecil menjadi bandara yang mampu menampung pesawat yang lebih besar untuk meningkatkan aksesibilitas manusia dan barang. Dan dampak dari penyelenggaraan ini bertujuan agar masyarakat Indonesia merasa menjadi bagian utuh dari NKRI dan mendapatkan hak ekonomi yang setara dan memperkuat pertahanan keamanan di wilayah perbatasan. Yang berikutnya ada faktor pendukung dan faktor penghambat. Dinamika implementasi di lapangan. Keberhasilan implementasi wawasan Nusantara didukung oleh kebijakan pemerintah yang inklusif,
dan peran aktif tokoh masyarakat. Namun, tantangan besar tetap ada, seperti rendahnya literasi kebangsaan dan pengaruh negatif globalisasi yang berpotensi mengikis identitas nasional. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan peran aktif dari lembaga pendidikan serta pemanfaatan teknologi secara positif sebagai sarana edukasi nilai-nilai Pancasila yang berkelanjutan. Yang terakhir ada kesimpulan. Sebagai kesimpulan, wawasan Nusantara adalah fondasi utama dalam menjaga kedaulatan NKRI melalui sinergi di bidang politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Keberagaman Indonesia hanya akan menjadi kekuatan jika diikat oleh semangat persatuan yang konsisten. Keberhasilan konsep ini bergantung pada kesadaran kolektif masyarakat untuk menjadikan nilai-nilai kebangsaan sebagai gaya hidup nyata guna membangun bangsa yang kokoh, harmonis, dan berdaya saing global.